Prima itu lagi belajar dari salah satu karakter Yesus. Apa tuh Kakak Prima? Yesus Sang Peramah. Oh, iya. Dan seperti tema ibadah kita hari ini, Kakak Prika. Jadi tema ibadah kita minggu ini adalah Yesus Sang Peramah. Iya, betul Kakak Prika. Oke. Kalau begitu, kita mulai aja ibadah kita hari ini. Iya, jadi pasti ada yang udah penasaran nih hari ini. Pastinya. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu tata tertib ibadah kita hari ini. Pertama, adik-adik mandi dulu sebelum beribadah. Kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, selama beribadah adik-adik tidak boleh menggunakan handphone. Yang keempat, semangat memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siap kan semuanya? Kita mulai aja ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya bisa fokus mendengarkan ibadah kepada Ibu Kasih di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Wow, sudah bulan Maret aja nih. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Nah, kalau biasanya adik-adik ditemani oleh Kak Noe dan Kak Gina, kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Debbie. Salam kenal adik-adik. Bulan ini tema kita adalah tentang keramahan. Nah, sebelum kita belajar tentang keramahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan mendengarkan Bible Story dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ramah tamah itu apa sih adik-adik? Ramah tamah itu adalah sebuah tindakan yang seperti tersenyum, suka menolong, sopan dan hormat dalam berbicara, suka membantu, dan juga suka berprasangka baik terhadap orang lain. Dan perilaku-perilaku lainnya yang menyenangkan hati orang. Itu adalah contoh-contoh sikap yang ramah. Orang yang ramah itu adalah orang yang pasti disukai sama teman-temannya. Pasti disukai oleh banyak orang adik-adik. Misalnya nih, adik-adik punya teman yang suka membantu, punya teman yang suka menolong, atau punya teman yang berbicara sangat sopan. Pasti adik-adik suka kan punya teman seperti itu?
Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesus Sang Peramah. Sebelumnya, adik-adik duduk manis dulu, kita saksikan video berikut ini. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bisa kebayangkan adik-adik kalau hari panas jam 12 siang nih, pasti kita semuanya lagi haus, lagi lapar. Coba kalau adik-adik di rumah lagi lapar, lagi haus, kepanasan, pasti adik-adik lagi duduk di meja makan, atau jangan-jangan ada yang cemberut, terus gak mau ngobrol sama orang, gak mau ngomong sama orang tuanya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus yang dalam keadaan haus dan lapar, dia justru duduk di sumur dan berkata-kata yang ramah terhadap perempuan Samaria. Tuhan Yesus loh adik-adik, dia justru berperilaku yang ramah pada saat dia meminta minum kepada perempuan Samaria. Bukan cuma meminta minum saja dan bukan cuma ramah, tapi Tuhan Yesus ngajak ngobrol orang Samaria itu. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita adik-adik. Tuhan Yesus benar-benar ramah sekali. Nah, dari sikap yang tadi Kak Debbie sampaikan, apa sih yang kita belajar dari sikap Tuhan Yesus? Yang pertama, menyapa orang lain. Menyapa ini adik-adik adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang punya keramah tamahan. Kita harus menyapa orang-orang yang kita kenal. Kalau ketemu om tante, kita punya inisiatif untuk menyapa mereka terlebih dahulu. Yang kedua, berbuat kebaikan terhadap orang lain. Seperti yang dilakukan perempuan Samaria kepada Tuhan Yesus. Dia mau memberikan minum kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa mulai di rumah membantu orang tua. Kalau ada om tante yang datang ke rumah, boleh loh diambilin makanan atau minuman. Atau misalnya adik-adik membantu mama papa yang baru pulang belanja. Tapi jangan berebut ya. Dan juga adik-adik juga boleh akrab dengan orang yang baru dikenal. Misalnya adik-adik bertanya, ada yang bisa saya bantu tidak? Om dan tante mau saya tolong apa? Sharing dan berbagi makanan, minuman, atau barang-barang yang adik-adik punya, itu adalah kebiasaan yang baik. Misalnya nih, adik-adik punya makanan, adik-adik boleh banget menawarkan makanan itu ke adik, kakak, atau orang-orang yang ada di rumah dan di sekeliling adik-adik. Itu adalah salah satu ciri keramah tamahan. Nah, yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan. Maksudnya gimana tuh Kak Debbie? Peduli terhadap lingkungan, misalnya adik-adik tidak membuang sampah sembarangan, bersikap positif, menjaga barang-barang yang ada di sekolah, tidak merusak barang-barang yang ada di tempat-tempat umum. Nah, itu juga contoh keramah tamahan loh. Selanjutnya Kak Debbie mau kasih nih ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayat hafalan kali ini ada di Titus 3 ayat kedua. Di Titus 3 ayat kedua. Kak Debbie bacain ya. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalannya ada di Titus 3 ayat yang kedua. Sekian Bible Story hari ini. Kita berdoa dulu yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita boleh selesai mengikuti Bible Story. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nungguin aktivitas kali ini ya. Aktivitas kali ini adalah waktunya adik-adik buat mempraktekkan keramah-tamahan. Jadi untuk kelas kecil dan kelas besar, sekarang adik-adik minta tolong papa dan mama untuk foto close up dengan ekspresi adik-adik yang paling ramah. Ingat ya, jangan lupa 2 foto close up yang paling ramah dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau sepanjang ibadah. Kami belajar untuk menjadi ramah seperti Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita telah selesai. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan kembali lagi. Oke, jangan lupa juga untuk ajak teman adik-adik semua untuk beribadah bersama. Oke? Nah adik-adik, kakak Perin Ikem pamit ya. Aku kakak Perin Ikem, aku kakak Priman. Dadah!